Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Arga Dwi Pambudi MT selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan sinyal digital. Perkenalkan, nama saya Kartika Darajati dengan NIM S112023012229. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya dapatkan dengan pembelajaran online melalui Coursera. Di sini saya akan menjelaskan course atau modul ketiga dengan judul analog versus digital. Yang pertama, pendahuluan. Materi ini membahas tentang konsep terkait interpolasi, sampling, aliansi, konversi sinyal analog ke digital, dan sebaliknya, serta oversampling. Tujuannya yakni memahami bagaimana sinyal analog dapat direpresentasikan secara digital tanpa kehilangan isi atau informasi tersebut. Selanjutnya, pokok pembahasan. Yang pertama, ada interpolasi. Interpolasi adalah proses membangun sinyal kontinu dari sampel diskrit. Digunakan fungsi SIG yang memungkinkan estimasi nilai sinyal di antara titik-titik sampel sehingga sinyal digital dapat direkonstruksi menyerupai sinyal asli. Interpolasi sangat penting dalam berbagai aplikasi, contohnya seperti sistem audio, komunikasi digital, dan pengolahan citra, di mana sinyal digital perlu diubah kembali ke bentuk analog untuk digunakan ke perangkat fisik. Selanjutnya ada sampling. Sampling sendiri adalah proses pengambilan sampel dari sinyal kontinu pada interval waktu tertentu untuk menghasilkan sinyal digital. Jika frekuensi sampling terlalu rendah, maka informasi asli sinyal tidak dapat direkonstruksi yang menyebabkan aliasing dan distorsi pada sinyal digital. Selanjutnya ada band limit and Fourier transform, digunakan dalam pemrosesan digital yang biasanya bersifat band limit, artinya memiliki batas frekuensi maksimum. Sedangkan Fourier transform digunakan untuk menganalisis kandungan frekuensi sinyal sehingga kita dapat merancang sistem sampling dan rekonstruksi yang tepat. Analisis ini digunakan untuk menentukan filter yang dibutuhkan sehingga menghindari aliasing dan memastikan kualitas sinyal digital tetap tinggi. Selanjutnya ada aliasing, terjadi ketika frekuensi sampling lebih rendah dari 2 kali frekuensi maksimum sinyalnya, sehingga beberapa komponen frekuensi sinyal tertukar atau hilang. Dampak tersebut dapat menjadi distorsi pada sinyal yang direkonstruksi, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam analisis atau aplikasi sinyal digital. Strategi utama untuk menghindari aliasing adalah memilih frekuensi sampling yang cukup tinggi. Selanjutnya ada strategi sampling. Strategi sampling tersebut yang efektif meliputi yang pertama, sampling tepat untuk sesuai teorema untuk memastikan sinyal dapat direkonstruksi dengan benar. Yang kedua, sampling bandpass digunakan untuk sinyal dengan frekuensi tertentu agar lebih efisien. Dan yang terakhir, penggunaan filter aliasing, anti-aliasing untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi yang dapat menyebabkan distorsi. Selanjutnya ada upsampling dan downsampling. Upsampling adalah meningkatkan laju sampling dengan menambah sampel baru di antara sampel yang ada. Biasanya diisi 0 dan kemudian disaring. Tujuannya adalah untuk memperhalus sinyal dan menyesuaikan laju sampling dengan sistem. Sebaliknya untuk downsampling, yakni mengurangi laju sampling dengan memilih sebagian sampel. Jika dilakukan tanpa hati-hati, downsampling bisa menyebabkan kehilangan informasi yang penting, distorsi sinyal. Kedua proses ini sering digunakan dalam pemrosesan untuk menyesuaikan laju sampling atau pengolahan sinyal multilevel. Materi selanjutnya yakni konversi analog ke digital atau digital ke analog. Pertama, untuk proses konversi sinyal melibatkan ADC atau analog to digital converter yang mengambil sampel sinyal analog dan mengubah menjadi data digital melalui proses sampling dan encoding.
Sebaliknya, untuk DAC atau Digital to Analog Converter mengubah data digital kembali ke data sinyal analog yang dapat digunakan oleh perangkat fisik. Materi yang terakhir yaitu oversampling. Oversampling sendiri adalah teknik mengambil sampel yang sinyalnya digital dengan frekuensi jauh lebih tinggi daripada minimum yang dibutuhkan. Teknik ini dapat meningkatkan kualitas sinyal digital dan mengurangi noise, serta meningkatkan resolusi pengukuran. Oversampling banyak digunakan di sistem komunikasi, audio high fidelity, dan pengolahan sinyal sensitif di mana kualitas sinyal dapat sangat penting. Itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai Coursera modul ketiga dengan judul analog dan digital. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.